Introducing the new horizon for Riyadh, a new icon, the Mukaab, the world's first immersive experiential. Hey ho Pop gengs! Setelah mega proyek NEOM Arab Saudi, muncul lagi mega proyek gila gedung pencakar langit The Mukaab dengan tampakan mirip dengan Ka'bah. For Riyadh, a new icon, the Mukaab. Ini adalah bagian dari mega proyek pembangunan kota New Murabba yang tujuannya bakal jadi pusat kota modern terbesar di dunia di wilayah ibu kota Riyadh, Arab Saudi, sebagai bagian dari visi 2030 Arab Saudi. Rencananya, pengembangan mega proyek The Mukaab ini berada di distrik Murabba, wilayah metropolitan modern Riyadh. Letaknya tepat di persimpangan antara Jalan Raja Khalid dan Jalan Raja Salman. Al-Murabba sendiri dulunya adalah istana yang dibangun oleh Raja Abdul Aziz dan sekarang dijadikan museum. Lalu kemudian putra mahkota Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz mengumumkan Al-Murabba ini sebagai kota di dalam kota di Riyadh yang nantinya akan berubah nama menjadi New Murabba. Skema pembangunannya bertujuan untuk mengubah area Al-Murabba seluas 19 km persegi menjadi distrik serbaguna yang ramai. Seperti visi 2030 Arab Saudi, distrik Murabba sebagai salah satu lokasi yang ditujukan untuk mengubah kecenderungan ekonominya. Arab Saudi yang dikenal sangat bergantung pada minyak akan bertransformasi menjadi tujuan wisata dan hiburan. Tujuan lain dari proyek ini adalah ambisi Arab Saudi menjadikan Riyadh sebagai satu dari 10 kota paling layak jadi tempat tinggal di dunia. New Murabba diharapkan bisa menarik bisnis dari seluruh dunia, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan pengembangan sektor swasta. New Murabba akan berdampak signifikan nantinya terhadap perekonomian dengan potensi peningkatan investasi dan peningkatan aktivitas perdagangan. Jadi, proyek New Murabba digadang-gadang sebagai jembatan dalam upaya Arab Saudi memanfaatkan aspek potensial lainnya, selain minyak yang secara langsung meningkatkan PDB Arab Saudi sebesar 48 miliar dolar. Mega proyek inilah yang dinilai sangat potensial, mengingat untuk sektor perjalanan dan pariwisata tahun 2022 saja, keuntungan Arab Saudi sudah mencapai 27 miliar rial atau setara dengan 110 triliun rupiah. Seperti yang aku sebut di awal tadi, di New Murabba inilah dibangun The Mukaab sebagai kota di dalam kota. Berdasarkan namanya, Mukaab yang dalam bahasa Arab artinya kubus, semua bangunan yang aku sebut tadi berada di dalam sebuah kubus raksasa. Dengan tinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Saking luasnya, cukup untuk menampung 20 bangunan seukuran gedung Empire State. Di dalam The Mukaab nantinya akan ada 100.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, dan 1,4 juta meter persegi ruang kantor. Ditambah puluhan tempat hiburan dan budaya. Wajar kalau disebut kota di dalam kota. Nah, selain bangunan di dalam sebuah kubus raksasa, apa yang menarik dari The Mukaab untuk menarik tujuan wisata? Di dalamnya nanti akan ada teknologi digital dan virtual. Siapapun yang menginjakkan kakinya di dalam Mukaab akan merasa seperti di dunia lain. Kubah kolosal akan dibangun menjulang tinggi dengan suguhan berbagai realitas virtual pertama di dunia. Gambar holografik yang ada diharapkan bisa membuat pengunjung Mukaab, seperti yang aku bilang tadi, merasa seolah-olah berada dalam realitas, waktu, dan tempat yang berbeda. Sebagai contoh, dalam satu waktu pengunjung akan merasa seolah berada di dalam lautan. Di waktu yang lain, berada di dalam tempat yang berbeda. Ditambah nantinya akan ada taman dan danau tepat di atas Mukaab. Di tengah Mukaab dibangun menara spiral yang bentuknya seperti sarang semut sebagai pusat hiburannya. Ada restoran, kamar hotel, bioskop, dan teater. Tapi misi terpentingnya, Mukaab adalah kota yang dirancang dengan konsep berkelanjutan dan area terbuka hijau. Intinya, Mukaab dibangun untuk mempromosikan gaya hidup sehat dengan suguhan pengalaman retail, perumahan, perhotelan, makanan, dan hiburan premium. Sekarang yang jadi masalah, apakah proyek ini bisa terlaksana? Ini yang perlu dipertanyakan. Alasannya, pertama, masalah teknologi yang ditawarkan The Mukaab. Gambar hologram yang rencananya akan digunakan proyek ini sampai sekarang belum ada. Kalaupun ada, untuk bisa dipakai skala Mukaab yang sangat besar, masih sebatas teori. Efek hologram mungkin bisa akan menggunakan layar LED raksasa seperti yang banyak dipakai di gedung-gedung besar. Cuman masalahnya,
Untuk skala mukab yang tinggi dan lebarnya sampai 400 meter, terlalu besar dan sepertinya nggak masuk akal. Kedua, the mukab adalah konstruksi secara teoritis. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pembangunannya. Sebagai contoh, rencana pembangunan taman dan danau di atas mukab. Jika itu mau dibangun, harus ada penyangga yang sangat kuat dan kokoh untuk menahan tanaman dan danau dengan jutaan kubik air. Jadi harus dipikirkan, konstruksi bangunan apa yang bisa menahan taman dan danau yang ada di atas mukab. Karena kalau enggak, massa air yang luar biasa besar itu bisa menghancurkan teknologi yang ada di dalam mukab. Tapi yang paling penting yang harus dipikirkan adalah masalah pendanaan. Dari mana sumber pendanaan the mukab? Mengingat ada banyak mega proyek di Arab Saudi bagian dari visi 2030 Arab Saudi dengan dana yang harus dipersiapkan sekitar 500 miliar dolar atau setara dengan 7.600 triliun rupiah. Menurut klaim pemerintah, dana yang dipakai itu berasal dari dana investasi publik PIF, Yayasan Kekayaan Arab Saudi. Hanya saja PIF atau PIF ini tidak menyebutkan sumber pendanaannya dari mana dan berapa anggarannya. Ya, masuk akal jika dalam proses pembangunan the mukab dan proyek visi 2030 Arab Saudi menggunakan dana dari investor asing. Hanya saja, investasi asing bisa jadi sulit berinvestasi di proyek ini. Alasannya, karena Arab Saudi dituduh melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia untuk memuluskan mega proyeknya. Masalah ini pastinya berpotensi untuk menakut-nakuti investor asing. Makanya, banyak yang skeptis terhadap proyek mewah ini akan membuahkan hasil. Meski proyek ini memberikan banyak manfaat dengan kemungkinan masuknya wisatawan, masalah lainnya bisa jadi akan tetap sulit dijangkau oleh kebanyakan warga di Arab Saudi, karena pastinya akan terlampaui mahal. Di luar dari itu ya, pro dan kontra pembangunan ini juga sangat banyak. Baru pertama diumumkan saja sudah dikecam, karena bentuk bangunannya yang disebut mirip dengan Ka'bah. Dikhawatirkan, mukab akan menjadi kiblat dunia hiburan, layaknya Ka'bah yang jadi kiblat sholat bagi seluruh umat muslim di dunia. Ketakutan lainnya dari kebanyakan orang Arab Saudi, kerajaan memang punya misi mengubah wajah baru Arab Saudi demi ekonomi. Tapi di sisi lain, Arab Saudi juga harus berpikir bagaimana cara mengurangi ketergantungan mereka terhadap minyak, meski negara ini adalah produsen sumber daya fosil terbesar di dunia. Dan satu lagi, Arab Saudi juga harus bersaing dengan Dubai dan Qatar sebagai negara yang sudah lebih dulu memposisikan dirinya sebagai pusat pariwisata dan investasi global. Karena jadi yang kedua dalam lomba selalu merupakan tempat yang sulit untuk memulai kalau tujuannya jadi yang terdepan.